Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu klien saya yang memiliki banyak sarana pengasihan. Oke, baik. Ini saya akan menjawab dengan konsep dari kolektor benda pusaka pada umumnya. Nah, setiap orang atau kolektor yang memiliki atau menyimpan benda pusaka lebih dari 10 atau koleksinya sampai 20 atau sampai ratusan bahkan ribuan, itu pasti memiliki yang namanya pusaka tindih. Apa itu pusaka tindih? Pusaka tindih itu pusaka yang paling dituakan. Misalnya Anda memiliki sarana yang kebanyakan sarana Anda itu pengasihan, baik semar, baik jaran goyang atau mustika-mustika pengasihan lainnya. Nah, saran dari saya, jika Anda bingung apakah ini mau diamalkan semua, kan setiap sarana itu ada tata cara penggunaannya. Misalnya kalau Anda punya sarana 10, kalau diamalkan sesuai tata cara penggunaannya semua, itu pasti Anda kecapean, buang-buang waktu. Jadi apa yang perlu dilakukan? Gunakan salah satu saja. Yang pasti Anda harus mendasarinya dengan pusaka tindih. Tujuan pusaka tindih adalah ini. Dalam adat dari pusaka, yaitu yang paling tua, yang paling dihormati. Oke? Jadi baik batu mustika, semar, jaran goyang, bahkan azimat, itu seperti kayak ada pemimpinnya. Jadi yang mana yang perlu Anda gunakan? Ya yang pemimpinnya. Nah, lantas bagaimana untuk pusaka yang lain? Apakah akan memunculkan efeknya? Ya jelas, efeknya itu akan terasa dengan sendirinya. Nah, ketika Anda menyimpan begitu banyak sarana, Anda akan secara tidak langsung kebingungan, sarana mana yang berefek ya, kok tiba-tiba kok seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi konsep utamanya untuk menghemat waktu, menghemat tenaga dalam penggunaan sarana yang lebih dari 10 atau 20, alangkah baiknya menggunakan sarana tindih. Sarana tindih itu berupa apa saja, bisa apa saja. Jadi intinya pusaka tindih itu pusaka yang dituakan atau lebih tua dari pusaka yang ada dalam koloni pusaka Anda. Oke. Terus ada pertanyaan lagi. Minimal tuanya sekitar umur berapa? Nah, kalau dalam patokan Tosan Aji itu estimasi Majapahitan paling bawah Majapahitan, jadi harusnya paling bawah Majapahit, bawahnya Majapahit misalnya Tangguh Demak, Mataram dan sebagainya, itu tidak boleh, tidak bisa dijadikan patokan. Tapi kalau Singosari, Kabudan, kemudian Kahuriban sampai Kadewatan itu boleh, malah lebih bagus seperti itu. Nah, ini banyak sekali yang menanyakan ke saya, ke nomor yang nomor CS, menanyakan, Mas, saya punya koleksi sarana spiritual itu banyak sekali, lebih dari 5, lebih dari 10, dan apakah harus saya gunakan semuanya? Apakah harus saya gunakan salah satunya yang paling besar energinya atau paling mahal maharnya, atau mengatakan seperti itu? Ya, kalau Anda biasanya gini, setiap sarana itu kalau dikelompokkan dari tokoh yang berbeda, dari tokoh spiritual yang berbeda, itu pasti nanti akan seperti serang menyerang. Jadi saling mengunggulkan satu sama yang lain. Itu hanya bisa dirasakan oleh si pemilik pusaka, si pemilik sarana. Jadi nanti Anda akan kayak merasakan, wah, pusaka ini nih yang kayak yang paling menonjol, yang paling membantu saya, yang energinya aktif dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan jika Anda sudah merasakan kayak gitu,
sarana yang lain itu pasti kayak jatuh, ngedon. Dia tidak memunculkan energinya kembali karena sebelumnya kayak ada kayak crash, saling serang antara satu dengan yang lain, saling menonjolkan diri sendiri. Nah, inilah peran penting dari sarana tindih usia yang dituakan. Perlu diketahui untuk mencari pusaka tindih itu sangat sulit sekali. Jadi tidak semudah apa yang saya jelaskan harus menggunakan sarana tindih. Tapi ketika Anda mencari pusaka tindih itu sangat sulit sekali. Saya ada kisah beberapa waktu yang lalu, ada rekan saya yang memiliki koleksi ribuan, dan pada saat ini beliau berada di luar kota sehingga koleksinya di rumah bersama keluarga beserta anaknya. Kala itu anaknya sakit dan dibawa ke medis, dibawa ke dokter, tidak ada sakit apapun, dan pada kenyataannya dia sangat lemah dan seperti kayak nggak ada tenaga. Nah, si teman saya ini bingung, ini bagaimana ini mas, kok kayak gini? Padahal sudah ada sarana tindih, ada beberapa pusaka tindih. Kenapa kok masih seperti ini? Nah, jawaban saya yang saya berikan waktu itu adalah koleksi bapak itu terlalu banyak. Jadi pusaka tindih satu saja itu tidak bisa. Oke. Seorang pemimpin hanya mampu memimpin beberapa, kemampuannya itu hanya bisa memimpin beberapa koloni saja atau beberapa anggota saja. Jadi tidak bisa memimpin lebih dari kapasitasnya. Ketika memimpin lebih dari kapasitasnya, apa yang terjadi? Berantakan. Seperti itu. Nah, solusinya adalah yang menambah sarana tindih lagi. Dan waktu itu beliau menambah lagi, tambah 2. Dan alhasil alhamdulillah sudah bisa memperbaiki masalahnya. Dan dia sekarang sudah tenang, dalam arti sudah tidak cemas dengan kondisi keluarga yang memang merasa ketakutan, merasa kayak ada yang menghantui dalam dirinya, seperti itu. Nah, oke. Jadi dalam mencari pusaka tindih, yang perlu Anda rasakan adalah gertekan dari pusaka tersebut. Pusaka tindih itu biasanya memberikan kesan nyaman, kayak ngayomi. Kalau bahasa naturalnya, bahasa umumnya itu kayak kesannya itu ngayomi, tenang, seperti itu. Cukup sekian video dari saya. Semoga bisa membuka wawasan untuk Anda. Jadi untuk koleksi yang lebih dari 1, alangkah baiknya mencari pusaka tindih untuk mempermudah dalam hajat Anda. Jadi Anda tidak perlu menggunakan sarana terlalu banyak dan mengamalkan semuanya. Cukup Anda mengamalkan satu saja, tapi yang lain juga bekerja. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.